الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kendati jamaah bukan bertugas sebagai khatib ataupun sebagai imam dan muazzin, akan tetapi lebih terdahulu menunggu dan menanti panggilan dari Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang dimiliki oleh para jamaah pada saat mereka hadir ke rumah Allah. Bahkan mereka sudah duduk di saf terdepan kendati suara panggilan untuk meraih kesuksesan tersebut belum dikumandangkan. Semoga senantiasa Allah menanamkan nikmat tersebut di dalam jiwa kita sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama dengan Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu dari segala hari, di mana hari Jumat di dalam Sunan Baihaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dan mengingatkan kepada kita agar apa? Agar kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti kelak di hari akhirat beliau mengibaratkan bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari akhirat itu adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Dan khususnya hari ini kita tunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak pada saat kita dibangkitkan nanti dan jemaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120, di mana yang berbunyi walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka itu tidak akan pernah rela. Mereka tidak akan pernah rela kecuali kita mengikuti ajaran agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, dan katakanlah wahai Muhammad bahwasanya hidayah yang sebenarnya itu adalah hidayah dari Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jikalau engkau mengikuti keinginan mereka ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm, setelah engkau mendapatkan ilmu pengetahuan, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dan tidak akan pernah Allah menjadi wali, dan engkau tidak akan pernah meraih kesuksesan pada saat engkau sudah mengetahui bahwasanya itu merupakan jalan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, namun engkau masih mengikuti mereka, maka engkau tidak akan pernah meraih kesuksesan. Kenapa? Karena Allah tidak membersamai kita. Ini merupakan sebuah ayat yang memang harus kita ingatkan terus generasi kita dan bahkan diri kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebaik apapun orang-orang kafir tersebut, pada saat dia berjumpa dengan kita, itu luar biasa ramah tamahnya. Dan khatib pernah merasakan bagaimana saat orang-orang
mereka itu berjumpa dengan kita, itu luar biasa baiknya. Lip service-nya sungguh indah. Dan setiap dia bertemu dengan kita, dia akan menanyakan bagaimana kabarmu, what's going on, bagaimana keadaan saudaramu, bagaimana keadaan keluargamu. Itu mereka tanyakan. Bukan berarti itu menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang yang baik. Baik mereka itu hanya dari segi ungkapan dan dari segi pembicaraan. Mereka santun, mereka sopan. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah puas, sehingga kita mau mengikuti jejak agama mereka. Inilah yang harus kita bentengi keluarga kita. Pada saat mereka memberikan scholarship, memberikan beasiswa kepada putra-putra terbaik dari Aceh dan dari manapun, memang itu adalah hal yang baik. Donasi yang mereka berikan kepada orang-orang yang timpa musibah, itu namun hal yang baik. Namun ada udang di balik peyek tersebut. Ada keinginan yang mereka inginkan pada saat mereka memberikan sebuah bantuan kepada kemanusiaan, apapun namanya. Ada terselip keinginan mereka. Dan ini adalah yang Khatib alami pada saat terjadi gempa tsunami 20 tahun yang lalu. Kami melakukan survei di coastal area sepanjang pesisir pantai, mulai dari Samalanga sampai dengan Sunudu. Dan kami mengidentifikasi apa saja kebutuhan masyarakat yang diperlukan pada saat itu, bekerja sama dengan salah satu universitas tertua di dunia, yaitu Harvard Business School. Salah seorang peneliti dari Harvard Business School itu memberikan saran kepada saya, kalau seandainya kita melakukan penelitian di lapangan, mengidentifikasi dalam 1 jam itu bisa mendapatkan 2 responden yang kita wawancarai. Namun kalian itu menghabiskan waktu 1 jam, sehingga kita kehilangan 2 orang responden dalam 1 hari. Dari mana kehilangannya? Pada saat kita break sembahyang zuhur dengan break sembahyang asar. Bisa enggak, ini saran dia, bisa enggak kita enggak usah berhenti. Pada saat waktu azan itu langsung kita melakukan penelitian. Ini adalah sisipan-sisipan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang datang ke tempat kita, memberikan bantuan kepada kita, namun ada misi yang memang ingin mereka sampaikan. Disinilah letak bagaimana kita merespon pada saat mereka memasukkan ideologi mereka kepada kita. Bagaimana kita meresponnya? Maka pada saat itu kalau saya menolaknya secara agama, maka itu tidak akan masuk akal. Sehingga mereka akan mengatakan it doesn't make sense. Hai damong, enggak masuk. Tapi apa yang harus kita sampaikan? Karena mereka sangat mengakui kearifan lokal, maka yang harus kita sampaikan kepada mereka itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal di tempat kami, kalau seandainya kita melakukan penelitian, bertanya ke rumah penduduk pada saat sedang waktu salat, maka kita akan diusir dari kampung ini. Itu yang mereka takuti, adanya kearifan lokal. Maka inilah perlu yang dinamakan dengan dakwah. Bagaimana cara kita berdakwah sehingga apa? Sehingga kita bisa membentengi akidah kita, sehingga kita bisa membackup. Bahkan salah satu hal yang paling miris pada saat salah seorang teman dia mendapatkan scholarship di Amerika, pada saat kita menceritakan bagaimana pergaulan anak muda-mudi di kota Lok Sumawe. Nah, pada saat itu saya menceritakan miris. Anak-anak di negeri syariat mereka duduk berboncengan, mereka berpelukan. Salah seorang teman yang mendapatkan beasiswa tersebut, apa responnya? Dia mengatakan, "Allah, itu biasa. Di Amerika juga mereka ngesek." Coba bayangkan, dia memang tidak pindah agama, tapi pola pikirnya itu sudah diracuni. Inilah target. Jangan pernah berbaik sangka terhadap mereka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela dengan agama kita. Maka di dalam firman Allah surat An-Nisa, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah engkau berputus asa pada saat engkau berusaha untuk mendidik anakmu, untuk membentengi keluargamu, untuk membackup keluargamu. Kenapa? Karena mereka juga bersusah payah untuk menghancurkan keluarga kita, agama kita. Dan mereka tidak menginginkan adanya umat Islam
itu sustainable, berkembang di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena bisnis judi mereka tidak akan pernah meraup keuntungan kalau seandainya orang Islam itu sadar bahwasanya agamanya tidak boleh berjudi. Bisnis prostitusi yang mereka lakukan, yang mereka kembangkan itu tidak akan pernah maju kalau seandainya umat Islam itu berkembang, karena yang akan menggunakan bisnis prostitusi itu adalah mereka. Dan semua bisnis-bisnis yang mereka kembangkan itu tidak akan pernah maju. Maka disinilah letak kita untuk terus bekerja, untuk terus berupaya agar apa? Agar generasi kita terbentengi dari upaya-upaya dari mereka yang mereka lakukan. Dan kelebihannya, pada saat mereka menghancurkan generasi kita, berupaya berdonasi, bersedekah untuk menghancurkan generasi kita, untuk menghancurkan agama kita, tapi mereka tidak tahu mau menyampaikannya kemana. Hebatnya kita, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Hebatnya kita pada saat kita sudah berusaha membentengi, membackup keluarga kita, maka disitulah letak kita akan mengadu seluruh permasalahan kita kepada Allah, sedangkan mereka tidak mempunyai Allah. Ini letak kemenangan kita. Dan saya sering mengatakan, kalau kita ingin membandingkan teknologi yang kita miliki hari ini dengan teknologi yang mereka miliki, itu kalah jauh. Saya tahun 99 pada saat berada di Mesir itu sudah melihat teknologi video call yang dimiliki oleh Israel. Sebuah handphone, seorang ayah bisa menelpon keluarganya di Israel dengan video call tahun 1999. Bayangkan, di Indonesia teknologi video call itu baru masuk tahun 2010. Jauh. Kalau kita ingin membandingkan teknologi yang kita miliki dengan teknologi mereka, jauh, kita akan kalah jauh. Tapi mereka akan kalah dengan kita pada saat kita mengedepankan dan mengadu seluruh urusan kita setelah kita berusaha mengadu kepada Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Karena mereka tidak punya Tuhan. Sehebat apapun teknologi yang mereka miliki, sehebat apapun kemampuan finansial yang mereka miliki, maka mereka akan hancur. Lihat bagaimana hancurnya hari ini Starbucks, 126 triliun mereka kerugian. KFC mereka kerugian puluhan triliun rupiah. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mempunyai pondasi ketuhanan, sehingga umat Islam yang mereka menyadari bahwasanya apabila berbelanja di tempat itu sama saja dengan membunuh umat Islam, maka mereka memilih untuk tidak berbelanja. Itulah yang dinamakan dengan kekuatan iman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Fathul Bari juz 12 halaman 312 ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-qurun qablaha shibran bi shibrin zira'an bi zira'in faqila ya Rasulullah kafaris war rum faqala wa man an-nas illa ulaik. Ini merupakan sebuah gambaran bahwasanya hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali hatta ta'khudha ummati bi akhdhi quruni qablaha, sehingga umatku, Nabi Muhammad mengatakan umat Nabi Muhammad itu akan mengadopsi perilaku orang-orang sebelum mereka. Siapa mereka itu? Ditanyakan oleh para sahabat. Apakah mereka itu Farsi dan Romawi? Maka Rasul mengatakan, siapa lagi kalau bukan kedua mereka? Di sini Rasulullah memberikan sebuah gambaran bahwasanya umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman, pada saat kiamat itu sudah sangat dekat, maka mereka akan mengikuti umat-umat Nasrani, umat-umat Yahudi itu dengan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sezirak demi sezirak. Mereka akan mengekori. Lihatlah bagaimana dengan pola potong rambutnya, pola pakaiannya, pola berdandannya. Miris kita melihat, terkadang sedih pada saat kita melihat anak-anak perempuan. Malam kemarin kami duduk berdiskusi tentang bagaimana pengembangan ekonomi umat di salah satu kafe di Luxembourg. Jam 11 malam masih ada anak perempuan yang duduk di kafe. Coba bayangkan, kemana ayahnya? Apakah kita akan menyalahkan bahwasanya itu anak kos semua, Ustaz, anak yang kuliah di sini? Ini adalah waktu libur. Siapa orang tuanya? Bayangkan, kambing jam 6 sore, apabila anaknya tidak ketemu, dia cari anaknya, dia embek sampai kapanpun.
Itu kambing yang binatang, apabila anaknya pukul 6 sore tidak pulang, maka dia akan sibuk mencari anaknya. Hari ini manusia membiarkan anaknya duduk di kafe sampai dengan larut malam. Kemana ayahnya? Wahai para ayah, nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Engkau telah kuberikan anak perempuan, maka kemana anak perempuan pada malam ini, di bulan sekian, tanggal sekian? Apalagi nanti menjelang tahun baru, berbagai macam acara yang akan dibuat oleh mereka untuk merayakan tahun baru tersebut. Padahal merayakan tahun baru tersebut adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mereka akan mengikuti jejak orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain, bahkan kalau seorang Nasrani dan orang Yahudi itu masuk ke dalam lubang kadal Arab, dhab, maka mereka juga akan masuk ke dalam lubang kadal Arab tersebut. Bayangkan bagaimana tersesatnya generasi kita hari ini. Mereka di malam tahun baru meniup trompet, mereka di malam tahun baru merayakan malam tahun baru tersebut, padahal itu merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan bahkan khatib sendiri pada tahun 2004 tersebut, di malam tsunami, khatib berada di Banda Aceh, melihat dengan mata kepala 20 tahun yang lalu. Malam itu anak-anak muda Aceh menggunakan topi Santa Claus, mereka melakukan pawai. Ini adalah sebuah kebobrokan di mana umat kita, generasi kita adalah generasi yang lost generation, generasi yang sama sekali tidak mendapatkan panduan dari orang tuanya. Maka para ayah, hari ini Allah akan menanyakan nanti kita di hari akhirat. Maka ini yang ingin khatib sampaikan kepada para ayah semuanya. Pastikan anakmu, khususnya lagi bagi anak laki-laki. Kemarin disampaikan kepada khatib bahwasanya angka AIDS terbesar itu terjadi di kota Lok Semai dengan Aceh Utara. Lebih dari 500 penderita AIDS itu adalah orang-orang yang sodom. Maka hari ini hati-hati kita, bagaimana kita mendidik anak laki-laki kita. Jangan sampai disondet, jangan sampai disodom. Buat dia pengetahuan, beri dia intervensi bagaimana cara dia untuk tidak terlibat dengan hal seperti itu. Bahkan di salah satu yang terjangkit dengan penyakit tersebut, dia menunjukkan bagaimana grup sodom itu mulai dari desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan Indonesia, dan bahkan internasional. Mereka mempunyai link grup tersebut. Inilah yang dikatakan, mereka berlelah payah untuk menghancurkan generasi kita, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membentengi generasi kita agar mereka tidak rusak. Maka para ayah, tugas kita sangat mulia untuk menjaga dan mengawal generasi ini agar mereka tidak menjadi generasi yang mengikuti tradisi yang telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, yaitu kaum-kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena kedua kaum ini merupakan kaum yang maghdhubah, yang dilaknat, wadhdallin, dan yang sesat. Kenapa dilaknat? Karena mereka diberikan kitab suci. Orang Yahudi itu diberikan kitab suci, tapi dengan kitab suci tersebut dirubah semuanya. Bagaimana cara mereka merubah? Mereka merubah bahwasanya prostitusi itu tidak dibenarkan untuk sesama Yahudi, tapi kalau untuk orang lain dibenarkan. Begitu juga dengan riba. Riba tidak boleh sesama Yahudi, tapi riba itu boleh dengan orang lain. Dan ini tradisi yang diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Mereka membuat, na'udzubillah, di negeri yang syariat ini kita bisa menemukan ada rumah kos yang disewakan beserta dengan isinya. Na'udzubillah. Bagaimana yang punya milik rumah kos tersebut? Di mana mereka, keimanan mereka? Ada di negeri syariat ini ada orang yang menginginkan riba itu kembali lagi ke negeri syariat ini. Kenapa? Karena pelayanan tidak mumpuni. Seharusnya pada saat pelayanan tidak mumpuni ini, maka semua institusi keuangan yang beroperasi di Aceh, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat kalau seandainya mereka tidak melayani secara maksimal. Dan ini adalah tanggung jawab, bukan hanya sekedar melabelkan namanya sebagai syariat, akan tetapi pelayanannya tidak syariat. Maka ini adalah tugas
Tugas bagi kita semua ini agar apa? Agar kita tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan Yahudi, tidak sama dengan Nasrani. Rasul paling tidak suka disama-samakan dengan mereka. Bahkan pada saat kiblat kita selama 15 tahun lamanya menghadap ke Baitul Maqdis, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang yang menghudi, sama aja ajaran Muhammad dengan ajaran kita. Toh kiblatnya kan sama ke Baitul Maqdis. Maka pada saat itu Rasul senantiasa melihat, mengadahkan wajahnya ke langit. Maka pada saat itu turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardah. Ini adalah sebuah ungkapan bahwasanya kita tidak akan pernah mau sama dengan mereka. Sehingga pada saat itulah akan menunjukkan bagaimana kualitas keimanan seorang mukmin. Mereka adalah umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم ارزقنا بأن نصلي في بيت المقدس حر عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.